mau lebih sepertimu, ku mau lebih sepertimu. Hei, apa yang ku kata, ku mau sepertimu. Oh, semua yang ku pikirkan, ku mau lebih sepertimu, ku mau lebih sepertimu. Halo adik-adik, senang sekali kakak bisa menyapa adik-adik semua melalui video hari ini. Hari ini kakak akan bercerita dengan tema Aku Memilih Jadi Saksi Bagi Tuhanku. Tapi adik-adik, mari kita bersama-sama terlebih dahulu untuk berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau merawat aku sampai hari ini. Tuhan Yesus, aku persiapkan diriku untuk mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan aku dari gangguan si jahat yang mengganggu fokusku. Mendengar dengan sungguh-sungguh seperti seorang murid. Tuhan Yesus, aku cinta kepadamu. Amin. Kakak akan membacakan dua situasi. Adik-adik perhatikan ya. Teman-teman tim di sekolah sepakat untuk mengumpulkan uang mereka guna membeli rokok. Tim tidak setuju dengan rencana mereka. Meskipun teman-teman mendesaknya, tim tetap tidak mau. Sekarang teman-teman tim tidak mau lagi berteman dengannya. Apakah tim pantas diperlakukan seperti itu? Tanggapan apakah yang seharusnya tim terima karena perbuatannya? Situasi yang kedua ada Karina. Karina tidak belajar untuk tes matematika. Ia terlalu asik menonton film di televisi. Waktu mengerjakan tes, ia sadar bahwa ia tidak bisa menjawab satu soal pun. Karena putus asa, ia menyontek dari teman yang duduk di depannya. Ketika hasil tes dibagikan, Karina mendapat nilai 10. Apakah Karina layak mendapat nilai bagus itu? Ganjaran apakah yang seharusnya Karina terima oleh karena perbuatannya? Tim telah melakukan hal yang benar, namun ia dicemoohkan oleh teman-temannya. Sekarang ia malah tidak punya teman. Sebaliknya perbuatan Karina itu salah, tetapi ia malah mendapatkan nilai 10. Tidak adil bukan? Pernahkah kamu mengalami hal yang tidak adil seperti itu? Pasti sering sekali. Mungkin kamu mengalami seperti Karina, mungkin kamu juga mengalami seperti Tim. Banyak sekali kejadian yang tidak adil di dunia ini. Pernahkah kamu jengkel, tidak puas, atau bertanya-tanya mengapa ada orang yang berbuat salah dan tidak pernah ketahuan, bahkan mungkin mereka malah hidup enak karenanya. Lalu mengapa ada orang yang melakukan hal yang benar, tetapi tidak pernah mendapat imbalan atau penghargaan apapun seumur hidupnya, yang malah hidup sengsara? Nabi Habakuk juga bertanya-tanya mengenai hal itu. Coba kamu dengarkan baik-baik apa jawaban Tuhan pada Nabi Habakuk. Kitab Nabi Habakuk ditunjukkan kepada orang-orang Yehuda, karena Yehuda mempunyai beberapa raja yang taat pada Tuhan. Raja-raja itu memusnahkan semua berhala di negeri itu dan menyuruh rakyatnya untuk mematuhi hukum Taurat. Namun ada banyak raja Yehuda yang jahat. Mereka menyuruh rakyatnya menyembah berhala. Nabi Habakuk melihat bagaimana orang-orang Yehuda meninggalkan Tuhan yang hidup dan menyembah patung-patung. Sungguh dosa yang sangat besar. Mereka bukan hanya menyembah patung-patung, mereka juga melakukan banyak sekali perbuatan jahat. Habakuk adalah seorang hamba Tuhan. Ia sangat tidak suka dengan perbuatan orang-orang Yehuda. Tetapi tampaknya mereka dapat berbuat sesuka hati mereka dan Tuhan tidak peduli.
Tuhan tidak menghukum mereka. Mari kita baca kitab Habakuk pasal 1 ayat 3 sampai 4. Habakuk pasal 1 ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk bertanya-tanya, di manakah keadilan Tuhan? Habakuk melihat orang-orang kaya yang selalu mencuri dari orang-orang miskin. Mereka bermain kotor, memberi suap para pejabat asalkan para pejabat itu membuat keputusan yang menguntungkan mereka. Orang miskin tidak berdaya menghadapi mereka. Akan tetapi Tuhan menjawab bahwa perbuatan mereka itu kelak akan ditimpakan kembali kepada mereka. Selain itu, Habakuk juga melihat bahwa orang-orang di zamannya tidak mau melayani Tuhan. Sebagai gantinya mereka mengharapkan bantuan dari ala-ala palsu dan bersandar pada kemampuan diri sendiri. Mereka meminta nasihat dan mencari petunjuk dari nabi-nabi palsu. Tuhan menenangkan hati Habakuk dengan mengatakan bahwa dia tidak mengabaikan orang yang menjalankan ibadahnya dengan munafik. Meskipun tidak terjadi dengan segera, hukuman pasti akan datang. Tuhan juga menunjukkan pada Habakuk bahwa dia akan menggunakan orang-orang Kasdim untuk menghukum Yehuda. Pada mulanya Habakuk merasa puas mendengar jawaban Tuhan. Tetapi kemudian Habakuk berpikir mengenai orang-orang Kasdim yang jahat itu. Mengapa orang-orang Kasdim yang kejam dan sama sekali tidak peduli pada Tuhan dan pada hukum-hukumnya dibiarkan seenaknya berbuat jahat terhadap orang-orang Yehuda? Mengapa Tuhan harus menggunakan orang-orang Kasdim yang jahat itu untuk menghukum orang Yehuda? Bukankah orang-orang Kasdim juga harus dihukum? Adik-adik, sebenarnya jika kita bisa melihat masa depan, kita akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dosa atau kejahatan. Tuhan menunjukkan kepada Habakuk bahwa suatu hari nanti orang-orang Kasdim memang akan merobohkan Yehuda dan membawa mereka ke dalam pembuangan. Babilonia akan membangun kota-kota besar dari kekayaan dan tenaga budak bangsa-bangsa yang dikalahkannya. Tetapi Tuhan melihat keserakahan Babilonia, sama seperti dia melihat kelakuan orang Yehuda. Kelak, kekaisaran Babilonia akan dimusnahkan dan kota-kota besarnya akan dibakar. Hal itu benar-benar terjadi, tepat seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Nabi Habakuk. Akibat-akibat dosa tidak selalu tampak dengan segera, tetapi Tuhan melihat segala sesuatu yang kamu lakukan. Adik-adik, kamu harus percaya bahwa Tuhan itu adil dan benar. Jika kamu percaya bahwa Tuhan itu adil dan benar, maka kamu pasti tidak akan sembarangan berbuat dosa. Habakuk mengetahui cara hidup yang benar. Ia bertekad untuk tetap hidup bagi Tuhan, jadi saksi Tuhan. Adik-adik, pernahkah kamu bertanya-tanya kepada Tuhan seperti Habakuk? Mengapa banyak orang jahat yang hidupnya enak, sedangkan orang baik hidupnya susah? Pernahkah kamu mengenal seseorang yang rajin pergi beribadah, tetapi cara hidupnya sama sekali berbeda? Mungkin ia suka menipu, mencuri, atau sering mengucapkan kata-kata kotor. Banyak juga orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Tuhan, apalagi bersandar pada Tuhan, tetapi hidupnya justru makmur dan lancar. Sedangkan ada orang yang rajin berdoa dan selalu bersandar Tuhan, tetapi hidupnya justru susah dan menderita. Banyak orang yang mengandalkan kekayaan mereka, sombong karena kecantikan dan kehebatannya. Tetapi Tuhan sepertinya setuju dengan perbuatan mereka dan tidak menghukum mereka. Adik-adik, ketahuilah bahwa semuanya itu tidak akan bertahan selamanya. Kejahatan pasti ada hukumannya. Jangan iri pada mereka. Jangan berkhayal menjadi seperti mereka. Suatu hari mereka semua akan dihukum. Tetapi orang-orang yang setia menjadi saksi-saksi Tuhan akan mendapat pahala. Anak perempuan yang menyontek untuk mendapatkan nilai yang lebih baik
pasti akan menanggung akibat perbuatannya. Anak lelaki yang mendapatkan teman dengan mengingkari moral kekristianinya akan kehilangan lebih banyak daripada yang ia dapatkan. Hari penghakiman akan segera tiba. Kita harus memilih untuk tetap kuat dan berjalan di jalan yang benar. Upah yang akan kamu terima kelak akan membuat segala pengorbananmu sekarang tidak sia-sia. Moga kamu membuat komitmen untuk menjadi saksi Tuhan. Kamu dapat menjadi saksi bagi Tuhan dengan banyak cara. Contohnya, berdoa, membaca Alkitab, tidak bohong, menceritakan kepada orang lain mengenai Tuhan, menolong orang lain, berbuat baik, jujur, hanya menyembah Tuhan, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita mengerjakannya dengan setia dan seperti untuk Tuhan. Yuk adik-adik kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menjadi saksi bagi Tuhan. Berbuat baik dan benar, walaupun diperlakukan tidak adil. Aku mau menjadi saksi bagi Tuhan dengan menceritakan tentang-Mu kepada teman-temanku. Aku mau menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun aku berada. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Adik-adik, hafalkan ayat ini ya. Rekam video kalian, lalu kirimkan videonya kepada kakak gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pasal 1 ayat 7. Tua itu baik. Ia mengenal orang-orang yang beritu kepadanya. Amin. Ayat putih Tuhan. Pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Tua itu baik. Ia Ia mengenal mengenal orang-orang orang yang yang berlindung beritu kepadanya. kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Amin.